Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kholisoh dari program studi ilmu Al-Quran dan Tafsir semester 3. Pada video kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana mencari sebuah hadis secara komparatif dengan menggunakan website Dorar.net. Di sini langsung saja teman-teman mengklik di Google Dorar.net. Nah, teman-teman klik saja. Nanti ada link website paling atas, bisa teman-teman klik. Nah, nanti tampilan awalnya akan seperti ini. Nah, di sini ada banyak sekali pilihan, tetapi yang akan saya jelaskan yaitu pada bagian mausu'ah hadithiyah. Jadi bisa teman-teman langsung klik pada bagian mausu'ah hadithiyah. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, gunanya yaitu mengecek status sebuah hadis dengan metode perbandingan. Jadi bukan hanya satu hadis dilihat dari satu ulama, tetapi dari beberapa ulama dan juga berbagai kitab, seperti itu. Langsung saja kita contohkan. Sebelum mencari contoh, teman-teman harus menggunakan bahasa Arab atau penggalan dari hadis tersebut untuk dicari ya teman-teman. Kalau teman-teman keyboardnya belum ada bahasa Arab, teman-teman bisa mencari keyboard Arab di website juga. Saya akan mengetiknya di Arabic keyboard dari penggalan hadis yang akan saya cari. Contohnya ala mautakum. Kita tulis terlebih dahulu. Ketika sudah, langsung saja teman-teman copy, lalu ditaruh di bagian pencarian. Nah, sebelum dicari, teman-teman bisa mengatur terlebih dahulu nih pada bagian gear, seperti gear ini bisa teman-teman klik. Nanti teman-teman klik bagian basul mutabi'. Nah, ketika sudah, baru teman-teman klik. Nanti akan muncul hadis-hadis dari penggalan yang teman-teman masukin kata kuncinya tadi. Nah, pada bagian ini itu terdapat penilaian ulama-ulama mengenai suatu hadis, baik itu sanad, status hadis, dan dari kitab apa, seperti itu. Contohnya dari yang tadi saya cari mengenai ala mautakum. Nah, di sini kita bisa melihat bagian pertama itu iqra'u yasin ala mautakum. Nah, di sini tidak disebutkan rawinya siapa. Dari kitab Aridatul Ahwadi, karyanya Ibnu Arabi. Nah, di sini disebutkan hukumnya itu lam yasihu, berarti tidak sah atau tidak sahih hadisnya. Itu menurut Ibnu Arabi. Nah, di sini juga ada yang lain. Contohnya seperti dari kitab Khulasatul Ahkami Nawawi, kitab karyanya Imam An-Nawawi. Nah, rawinya itu Mu'aqil ibnu Yasar. Di sini disebutkan isnaduhu dhaif fihi majhulani. Jadi itu sanadnya dhaif karena ada salah satu rawi yang tidak diketahui identitasnya. Nah, contoh selanjutnya yaitu yang diriwayatkan oleh Mu'aqil ibnu Yasar juga.
Di sini dari kitab Al-Adhkar li Nawawi. Nah, ini juga dari Imam Nawawi. Disebutkan isnadu dha'if fihi majhulani. Berarti ini sama kitab Imam Nawawi yang sebelumnya. Nah, di sini juga yang terakhir kita contohin rawinya sama juga, Mu'aqil bin Yasar, dari kitab At-Tibyan karyanya Imam Nawawi. Nah, di sini disebutkan isnaduhu dhaif. Nah, sedangkan yang tadi dua sebelumnya yang dari kitabnya Imam Nawawi itu disebutkan isnaduhu dhaif fihi majhulani. Jadi di sini ada sedikit perbedaan. Bagian bawah ini paling bawah bisa teman-teman cari di slide selanjutnya seperti itu. Ini kan hanya sedikit penjelasannya. Nah, ada sampingnya itu lil mutakhassusi. Di sini akan lebih rinci atau lebih banyak penjelasannya. Contohnya, Iqra'u Yasin ala mautakum. Di sini rawinya Mu'aqil bin Yasar dari kitab Sunan Abu Dawud. Nah, ini pengarangnya Ibnu Abu Dawud. Nah, di sini disebutkan hukumnya sakata anhu. Nah, di sini tuh disebutkan ketika hadis ini disebutkan kepada penduduk Mekah, dan penduduk Mekah itu diam, berarti hadis itu baik, seperti itu. Nah, seperti itu teman-teman. Nah, biasanya juga website ini itu digunakan untuk mengecek klaim-klaim dhaif ataupun mungkar pada suatu hadis. Karena sifatnya website ini merangkum semua kitab, jadi kita mengetahui nih orang yang mengklaim hadis ini dhaif ataupun mungkar ataupun sahih itu tuh berbeda-beda karena dari periwayatannya sudah berbeda, dari kitab yang berbeda juga, jadi pandangan ulama juga berbeda-beda mengenai suatu hadis tersebut. Jadi kita dapat memilih kita akan taklid kepada siapa, seperti itu. Di sini kenapa saya memberikan contoh hadis tentang membacakan Yasin kepada orang yang sudah meninggal, karena hadis tersebut memang dari awal itu sudah ada kontroversi. Jadi dengan bantuan website ini kita mengetahui, oh ternyata menurut imam ini, perawinya ini dalam kitab ini itu disebutkannya dhaif. Oh ternyata di sini penduduk Mekah itu diem saja, berarti kalau penduduk Mekah diem itu berarti itu suatu yang baik. Nah, jadi kita mengetahui itu perbedaan-perbedaannya sehingga kita tidak akan kaget ketika melihat perbedaan-perbedaan mengenai suatu hadis, seperti itu teman-teman. Jadi pada intinya website ini tuh membantu kita untuk mengetahui perbedaan ulama dalam memandang suatu hadis, sehingga kita tidak akan kaget dengan perbedaan mengenai status hadis tersebut. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.